saja berbeda dengan metodologi tafsir di abad klasik. Silakan on cam sebelum saya melanjutkan. Screen. Sudah terlihat? Sudah Ibu, kelihatan. Baik. Kenapa saya memberikan materi ini? Karena harus diketahui dulu sebelum kita melanjutkan pada bentar. Sebelum saya melanjutkan pada kajian tentang manhaj tafsir, bagaimana kajian sumber, kemudian metode dan juga corak, tetapi yang lebih dikhususkan lagi nanti kita harus menemukan metode khusus dari setiap tafsir yang sudah ditentukan. Maka harus diketahui dulu apa-apa yang berkaitan dengan epistemologi atau metodologi dari tafsir klasik dan modern juga kontemporer. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok, ada istilahnya ada paradigm shift ya, ada pergeseran paradigma antara tafsir klasik, modern dan kontemporer. Seperti yang kemarin Pak Abdurrahman tanyakan, itu batasannya apa? Nah, batasannya untuk lebih mudah metodologi tafsir itu kita batasi dengan waktu saja dulu ya, untuk menentukan siapa tafsir apa saja yang lahir di abad kontemporer dan di abad modern atau klasik. Nah, tetapi ada satu kajian yang harus kita ketahui bahwa menentukan apakah tafsir itu termasuk pada tafsir kontemporer atau tidak, maka kita harus tahu karakteristik tafsir kontemporer itu seperti apa. Tafsir di abad kontemporer, kita harus melihat bagaimana paradigma ataupun bagaimana cara pandang ulama kontemporer terkait dengan apa itu Al-Quran di masa kontemporer, di mata para ulama kontemporer, gitu ya. Ini berbeda. Kalau di zaman klasik, seperti dari beberapa teori tentang tafsir dan juga tentang Al-Quran yang pernah saya baca, mereka umumnya menyebutkan atau sepakat bahwa pada abad pertama itu ketika Rasul masih hidup tidak ada persoalan, tapi kemudian setelah Rasul meninggal maka ada persoalan, yaitu persoalan seputar apakah Al-Quran itu hadits atau dia qadim. Ini menjadi perdebatan yang sangat sengit sampai berabad-abad sehingga melahirkan friksi ya, atau aliran-aliran teologi di dalam Islam. Seperti kelompok Mu'tazilah misalnya menggolongkan bahwa Al-Quran itu adalah hadis, tidak qadim. Sementara orang-orang Asy'ariyah bilang bahwa dia adalah qadim. Apa persoalannya? Tentu saja menjadi persoalan yang sangat pelik di ujung perjalanannya ketika seseorang meyakini bahwa tafsir itu Al-Quran itu adalah qadim, maka hampir ketat penjagaannya pada Al-Quran dalam artian dari mulai membaca, tulisan, dan kemudian perlakuan-perlakuan lainnya yang akhirnya melahirkan persoalan di tengah masyarakat ya. Kemudian ketika orang bilang bahwa ini hadits, bahwa Al-Quran itu hadits gitu ya, karena mereka membedakan biasanya ini kaum filosofis yang rasional, makanya diwakili oleh kelompok Mu'tazilah, karena mereka bilang bahwa berbeda antara wahyu dengan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Ini perdebatan ini panjang sampai kemudian melahirkan
kerangka filosofis tentang bagaimana wahyu itu turun. Ini bisa dibaca di bukunya Fazlur Rahman yang sudah diterjemahkan, Kontroversi Wahyu Al-Quran. Nah, kemudian di abad kontemporer, orang-orang orientalis mulai orang-orang orientalis mulai mempelajari Islam dengan niat yang berbeda dengan kita tentunya, dengan juga membawa frame pemikiran yang berbeda. Nah, orang-orang orientalis ini sangat gencar ya melakukan kajian pada Islam, sehingga dia bilang bahwa mana batas wahyunya, mana batas Al-Qur'annya, kemudian mana juga batas dia itu adalah makhluk atau sesuatu yang berbeda dari pesan Allah. Dalam teori hermeneutika misalnya, kita melihat satu cara berpikir yang cukup berpengaruh pada pemikiran umat Islam berikutnya, yang dimana para ahli dari hermeneutika itu selalu berpikir tentang pengarang, kemudian teks dan konteks. Ketika Al-Quran diterapkan pada teori hermeneutika, memang tidak bisa diterapkan seutuhnya karena pengarang Al-Quran itu kan Allah ya, dan dia adalah ahistoris, tidak sama dengan manusia, sehingga kita tidak bisa melacak apakah bagaimana lingkungan ataupun horizon yang membentuk wawasannya si pengarang, yaitu Allah. Maka ini tidak bisa dilakukan gitu. Lalu kemudian namun terjadi persoalan ketika pesan Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian kata orang orientalis, apakah sepenuhnya pesan Allah itu bisa dipahami oleh Rasulullah atau tidak? Kita para orang Islam meyakini bahwa Rasulullah itu maksum gitu ya, dan dia pasti bisa menjaga kebenaran dan pesan itu seindah warna aslinya gitu ya, seperti yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Namun karena frame pemikiran orang-orang hermeneutika itu mengasosiasikan bahwa pengarang itu harus hidup, dan kemudian teks itu adalah sesuatu yang dia tulis atau dia buat, namun tidak bisa seutuhnya mewakili siapa penulisnya. Lalu kemudian bagaimana juga keterpengaruhan pengarang, kemudian teks dan juga konteks yang mengitarinya. Nah, ini persoalan-persoalan yang pada abad 20 mulai masuk ke perkembangan studi Islam terutama, dan tentunya saja Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sentral dari ajaran Islam, sehingga Al-Quran dan hadis selalu saja menjadi objek kajian atau objek studi para orang-orang orientalis, karena kalau sudah tahu dari sumber ajarannya maka mereka akan mudah memahami seluruhnya gitu ya. Gerakan-gerakan ini kemudian dilakukan juga kajian balik, yaitu orang-orang Islam yang mengkaji wilayah dunia barat dengan istilah oksidentalisme. Orang-orang Islam yang mencoba mempelajari isu-isu dari luar agama Islam, yang kemudian bukan untuk menghancurkan tetapi mencoba mendamaikan ya. Bukan mendamaikan itu artinya ditundukkan, bukan, tetapi mencari titik temu. Sebetulnya apa sih titik temu antara agama-agama itu, sehingga orang di dunia ini tidak lagi berperang atas nama agama dan tidak juga melakukan kekerasan atas dasar agama, padahal itu adalah kepentingannya. Nah, hal-hal yang begini, hal-hal yang banyak itu ya mempengaruhi pada pola pikir orang-orang di abad modern tentang apa itu Al-Quran. Jika Al-Quran di masa klasik diyakini dengan dua perdebatan tadi, artinya di abad kontemporer akan lebih complicated ya, karena di abad kontemporer orang melakukan pemahaman berdasarkan paradigma. Sementara paradigma itu dibentuk dari bagaimana dia memahami apakah Al-Quran ini dipahami sebagai sesuatu yang teknis atau sesuatu yang fungsional. Jika dipahami sebagai sesuatu yang teknis, maka Al-Quran fungsinya hanya dibaca, kemudian dihafal, kemudian mendapat pahala. Nah, selesailah sudah kitab suci yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang jika kita membacanya kita mendapat pahala, jika kita menghafalkannya juga kita akan mendapat pahala dan keberkahan hidup. Nah, itu sudah selesai kalau paradigma teknis. Tetapi ada banyak orang yang memikirkan bukan itu persoalannya, tetapi lebih pada paradigma fungsional. Sebetulnya Al-Quran ini untuk apa diturunkan? Kata orang-orang
Al-Quran, kata orang-orang kontemporer, dia sebagai hudan linnas, dia mengklaim dirinya, Al-Quran itu mengklaim dirinya bahwa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin dan hudan linnas. Karena dia rahmatan lil alamin, oleh karena itu transmisi yang ini nomor satu, transmisi Al-Quran dari transenden ke profan itu menjadi hal yang selalu diyakini, bahwa transenden itu artinya yang itu ya, yang imanen, yang tidak terlihat gitu ya. Sesuatu yang transenden seperti halnya Al-Quran, wahyu Allah, firman Allah, pesan Allah yang ada dalam Al-Quran itu turun, itu artinya dari dunia transenden ke dunia profan, ke kita, ke dunia nyata ya, ke dunia yang fana gitu, yang akan berakhir. Nah, ini menimbulkan persoalan ataupun selalu ada di kepala kita bahwa Al-Quran yang kita punya itu adalah sesuatu yang sudah profan, sesuatu yang tidak lagi atau sesuatu yang bukan lagi transenden, tetapi profan, tulisannya, tanda saktahnya, kemudian Rasmul Utsmaninya, kaligrafi yang mengitarinya, cara bacanya, kemudian wakaf yang berbeda, qiraat juga ada yang berbeda ya. Kemudian apalagi pemahamannya pada Al-Quran, kalau kata saya surat, misalnya ada doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kalau kata saya ya doa saja tapi untuk orang-orang tertentu dengan perspektif tertentu, ayat Al-Quran itu menjadi sesuatu yang magis gitu ya, yang memiliki kekuatan yang bisa mendatangkan misalnya rezeki atau apa yang lainnya. Nah, ini artinya betapa Al-Quran itu profan akhirnya menjadi produk dunia gitu, menjadi produk budaya manusia. Kenapa? Karena orang membuat Al-Quran sedemikian rupa hari ini dengan banyak ragam Al-Quran. Ada yang khusus hafalan, ada yang memberikan tanda warna-warni pada tajwidnya, ada juga yang memberikan asbabun nuzul di pojok tafsirnya dan segala macam. Sementara tafsir juga akan dipilih dari tafsir apa saja. Nah, itu artinya kata orang kontemporer bahwa Al-Quran itu hari ini profan dalam artian bungkelet mushafnanya. Bagaimana ketika pada kondisi transenden? Nah, itu nanti akan dikaji di wilayah filsafat. Tapi nanti akan kita coba lihat ke bawah. Pembacaan yang lebih kritis. Nah, karena mereka menganggap bahwa pesan Al-Quran itu adalah pesan Allah yang maha agung, yang luar biasa besarnya, namun kemudian dia turun melalui media bahasa Arab, maka kemudian Al-Quran menjadi ayat-ayat yang berbahasa Arab, padahal bahasa Arab itu mengandung tanda kutip patriarkal, mengandung juga intoleransi, karena ayat Al-Quran ini turun pada ruang yang tidak hampa budaya, tetapi merespon. Misalnya begini, ketika ayat suci Al-Quran ini turun, kondisi Arab pada saat itu selalu peperangan, lalu menganggap anak perempuan itu sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga sebelum Islam datang, bagaimana Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya usia 4 tahun ya, dan ketika dia menggali kubur untuk anaknya itu, anaknya lah yang membersihkan jubah ayahnya karena kena debu dari tanah. Lalu kemudian ketika si anak itu bertanya, ini untuk apa ayah lubang ini? Umar bin Khattab kan tidak bicara, tapi setelah terjadi kemudian dimasukkan anak itu ke dalam lubang itu dan dibunuh mati-mati, hidup-hidup ya. Dan itulah katanya yang Umar bin Khattab selalu menangis panjang malam karena dosa itu dan penyesalan yang luar biasa. Tetapi begitulah kira-kira pandangan secara umum kondisi umat Islam ketika turun ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu kita temui beberapa redaksi ayat suci Al-Quran yang tanda kutip seperti mendiskriminasikan perempuan, mengusung pada kekerasan, seruan pada kita, kemudian juga ada ayat-ayat yang kalau tidak difahami secara baik tentang tasyri gitu ya, nanti kita dipelajari di maudhu'i, bagaimana tadrijiannya pemberlakuan pengharaman khamr, kemudian pemberlakuan sholat dan segala macam. Nah, ini artinya dia Al-Quran itu, pesan Allah itu turun secara berangsur-angsur dan berdialog. Dia tidak hanya turun blok gitu ya, tanpa ada masyarakat yang meresponnya, tetapi ini adalah hasil respon atau hasil dialektika antara
al-waqa'i gitu ya, kejadian-kejadian yang ada, kemudian Allah merespon itu. Nah, ini kita bisa lihat di asbabun nuzul. Selanjutnya, karena kondisi seperti ini, maka para ulama atau mufasir kontemporer itu selalu melakukan kajian yang lebih kritis dan lebih produktif terhadap Al-Quran. Apa itu? Misalnya, kalau Al-Quran itu hudan linnas dan rahmatan lil alamin, kenapa ada persoalan-persoalan pada ayat-ayat bagian waris, lidzakari mithlu hadzil unthayain misalnya ya, atau kenapa juga ada persoalan-persoalan yang nampaknya selalu qatilu atau jahidu bi amwalikum wa anfusikum, seolah-olah jihad itu memang hanya kita gitu, sama dengan kita dan segala macam. Oleh karena itu, para ulama kontemporer selalu mengkritisi ini sebenarnya apa sih yang ada behind the text, apa sih pesan moral yang ada dalam ayat suci Al-Quran. Tidak hanya pesan Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara literal ataupun letterless, tetapi juga harus kontekstual dan kemudian mengkaji magza ya, bukan meaning, tetapi magza yang ada di balik ayat-ayat itu. Magza itu artinya signifikansi pesan moralnya, bukan cuma persoalan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari, persoalan sintaksis bahasa saja, tetapi lebih pada persoalan mengejar bahwa Al-Quran itu hudan linnas dan rahmatan lil alamin, juga solihun likulli zaman wa makan. Selanjutnya, orang-orang kontemporer juga kemudian menitik beratkan pada kajian epistemologi dan metodologi. Oleh karena itu, kita sudah belajar di tafsir maudhu'i, kenapa tafsir maudhu'i itu, istilah tafsir maudhu'i, ijmali, muqaran itu baru lahir di abad kontemporer ataupun di awal abad, di pertengahan awal modern masuk abad kontemporer. Karena pada zaman Rasulullah hanya menafsir Al-Quran tetapi tidak bilang bahwa ini loh masadir asliyahnya, ini loh masadir sanawiyahnya. Setelah Al-Quran itu turun dan kemudian produk tafsir atau tafsir sebagai produk, baru orang berpikir bahwa kalau dikaji ini ternyata ada epistem yang menarik, ada tren yang sama antara tafsir-tafsir yang lahir di abad klasik, modern, dan kontemporer. Nah, ini selalu menitik beratkan pada itu. Kenapa para ulama di abad kontemporer berkonsentrasi banget gitu ya pada epistem dan metodologi? Ini karena adalah tantangan zaman gitu, karena orang ulama muslim harus membuktikan bahwa penafsiran Al-Quran itu ada loh standar ilmiahnya, benar loh, dia bisa diuji loh, bahwa tafsir Al-Quran itu meskipun syai'un akhar min Al-Quran, tetapi dia bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun Al-Quran itu transenden, meskipun Al-Quran itu profan, dia produk bangsa Arab, tetapi ada loh bisa dikaji kemujizatan yang bisa dilihat dari segi balago dan segala macam, dan itu mengungguli, yang seperti kita tahu, mengungguli sastra-sastra yang ada bahkan sampai hari ini ya. Nah, itu misalnya hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh para sarjana dan ulama kontemporer, di mana semangatnya adalah bagaimana caranya Al-Quran itu menjadi sebuah kitab suci yang solutif, memberikan solusi pada persoalan umat dimanapun, solihun likulli zaman, rahmatan lil alamin, dan juga kemudian dia adalah hudan linnas, bukan hudan lil mu'minin tetapi hudan linnas. Kemudian yang keempat, penafsirannya bernuansa hermeneutika. Nah, ini ya, karena selalu kritis, karena menempatkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang profan, maka kajian hermeneutika mulai masuk pada beberapa ayat suci Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sosial, yang jika dilakukan penafsiran ulang itu akan memberikan solusi pada persoalan umat hari ini. Begitu. Kemudian yang kelima itu paradigma penafsiran yang tadi solutif ya, sudah dinamis, itu artinya selalu berubah-ubah, nggak pernah ada orang puas dengan satu kitab tafsir. Dari dulu ini sudah ada ya, dari mulai Al-Farra, As-Sa'labi dulu, tafsir As-Sa'labi, kemudian lahir Al-Farra dengan pendekatan bahasa, belum puas juga kemudian lahir tafsir Jami'ul Bayan atau Bari dengan pendekatan sejarah dan juga bahasa, lalu kemudian lahir lagi Ibn Katsir, lahir lagi Al-Jalalaini, kemudian tafsir dengan kelompok mewakili kelompok fikih tertentu, Al-Jassas, Al-Qurtubi,
kemudian tafsir yang mewakili pada corak ilmu falsafi misalnya diwakili oleh Fakhruddin Ar-Razi, kemudian pada Aqaidi Mu'tazilah oleh Al-Kasyaf, lalu Ibn Arabi Al-Alusi mewakili pada kelompok tasawuf yang berbeda tentunya karena besar, nanti ada mazhabnya juga, apakah itu mazhab 3 atau mazhab 12. Kemudian ada tafsir dari kelompok orang Syiah Toba-Tobai, lalu kelompok tafsir kekiniannya yang kesini yang Salafi Ibn Ashur dan segala macam, sampai kemudian masuk ke negara kita ya. Tafsir-tafsir yang berkembang di Indonesia juga tidak pernah berhenti. Jadi dinamis, kajian Al-Quran itu selalu dinamis. Orang mengkajinya dari sisi auratnya, orang mengkajinya dari sisi pesan yang terkandung terkait dengan toleransi misalnya dan segala macam. Namun karena tafsir Al-Quran itu adalah sesuatu yang tentatif, sesuatu yang hanya bisa berlaku pada ruang tertentu, misalnya kita tidak bisa menghukumi satu kitab tafsir, satu perkara itu dari satu kitab tafsir saja. Katakan saja yang sensitif, kita orang Sunni tentu tidak mau mengambil pendapatnya Ibn Jarir atau Toba-Tobai ya. Nah, dan kemudian kita juga tidak bisa memaksakan pendapat orang-orang Hanafiyah agar menggunakan tafsir Qurtubi yang Malikiyah. Nah, ini artinya tentatif, dia hanya digunakan oleh kelompok tertentu dan juga dengan perspektif tertentu. Nah, karena pandangan bukan Al-Qur'annya yang tentatif ya, tetapi kajian pada Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Al-Qur'annya yang tadi itu dia orang-orang kontemporer mengakui ini adalah sesuatu yang profan. Kajian Al-Qur'an juga menjadi tentatif. Artinya ada orang bilang misalnya bahwa Makkiyah Madaniyah itu bukan lagi diterjemahkan kelompok ayat yang turun di Makkah sebelum Rasul hijrah, dan Madaniyah adalah kelompok ayat Al-Quran yang turun setelah Rasul hijrah di Madinah. Ini ada akhirnya terjadi beberapa paradigm shift ataupun pergeseran paradigma pada kajian-kajian ulumul Quran. Lalu orang juga akan mengkaji betulkah ada berapa persen ayat Al-Quran itu yang asli bahasa Arab dan berapa persen juga yang ada bahasa Ibrani dan bahasa lainnya gitu ya. Nah, ini terus dikaji sehingga kajian Al-Quran itu menjadi dinamis dan tentatif ya, dengan berbagai perspektif. Tentatif juga artinya bisa saja tafsir-tafsir klasik itu dianggap tidak benar oleh tafsir kontemporer karena standar kebenaran di orang-orang kontemporer tentu berbeda dengan standar kebenaran pada zaman klasik. Selanjutnya, bagaimana pendekatan mufasir kontemporer pada Al-Quran? Nah, ini juga berbeda-beda ya. Ada yang melakukan pendekatan ilmiah, pendekatan semantik, pendekatan hermeneutika. Nah, ini pendekatan ilmu sosial. Ada juga pendekatan yang bersifatnya pembelaan pada perempuan, dan juga pendekatan pluralisme agama. Nah, ini berbagai pendekatan ini dilakukan lagi-lagi karena mereka orang-orang kontemporer itu meyakini bahwa tafsir Al-Quran itu sesuatu yang profan gitu ya. Ini silahkan dibaca saja beberapa pendekatan ini. Pendekatan ilmiah ini nanti akan melahirkan tafsir-tafsir ilmi, kemudian semantik seperti yang sudah diajarkan ya, bagaimana kajian semantik ini bisa menyumbangkan pemikiran satu makna kata dengan sangat apik ya, karena harus diketahui medan semantiknya, makna korelasional, dan memperhatikan asbabun nuzul dan juga munasabah. Pendekatan hermeneutika ini luar biasa dilakukan orang pada hari ini, digabung dengan pendekatan ansos, analisa sosial, biasanya melahirkan hal-hal penafsiran baru yang kemudian dianggap bisa menyelesaikan persoalan umat pada hari ini. Misalnya persoalan pernikahan anak ya. Pernikahan anak menjadi agenda yang sangat luar biasa, sedang digembor-gemborkan agar tidak terjadi pernikahan anak. Kenapa? Karena pernikahan anak artinya anak menikah pada usia di bawah 18 tahun, karena secara undang-undang definisi anak itu adalah dari 0 sampai 18 tahun itu masih anak-anak. Ketika seorang anak menikah, maka dia akan melahirkan anak. Anak melahirkan anak, apa yang terjadi? Biasanya adalah pengabaian
pengendalian pada anak karena ibunya masih ingin bermain, bapaknya juga masih pengen bermain. Anaknya cukup disimpan di ibunya, di neneknya dengan pendidikan yang mungkin tidak terperhatikan. Untuk yang pergi ke luar negeri TKW misalnya, anaknya cukup diserahkan pada neneknya, dan neneknya adalah produk masa lalu yang kemudian bisa saja mengajarkan kekerasan pada anaknya, baik kekerasan atas nama kemanusiaan ataupun atas nama agama. Maka pernah ada satu LSM itu ya di Jawa Timur, itu Tanoker namanya. Tanoker itu melakukan pendampingan di Jawa Timur ini. Ingat ya, kasus banyak sekali di Jawa Timur tentang yang berkaitan dengan terorisme. Nah, bukan berarti Jawa Barat tidak ada, tapi pada tahun di awal-awal 2000 itu banyak terjadi. Apalagi kemarin yang kejadian bom yang sekarang trennya orang melakukan bom itu kan bukan perempuan, bukan lagi menjadi korban ataupun alat ya, bukan lagi jadi pengantin bom, tetapi dialah fundraisingnya dia, dan kemudian pemimpinnya juga dia. Nah, ini terjadi menurut beberapa jurnal yang saya baca. Ternyata perempuan memiliki kans atau memiliki peluang yang sangat besar untuk mendidik anaknya menjadi toleran atau intoleran gitu. Dan kemudian ketika diselidiki, oh ternyata perempuan itu siapa? Nggak cuma ibunya, tetapi juga ada neneknya yang dititipi, ibunya pergi bekerja misalnya, si nenek kemudian mengajari bahwa misalnya tong deket-deket ke jalma Kristen, kita mah kafir atau apa yang lainnya. Ini poin-poin yang kemudian masuk ke dalam bawah sadar manusia Indonesia ya, dan hasil survei dari PPM itu mengatakan bahwa generasi muda hari ini, seperti yang seminar kemarin disebutkan, itu generasi muda hari ini tuh sudah banyak yang terpapar kekerasan atas nama agama, dan ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu kemudian dilakukan penafsiran ulang pada ayat-ayat tentang bulughun nikah. Kajian tentang bulughun nikah ini sudah menjadi satu ketetapan karena sudah selesai dikaji, hanya pada implementasinya menjadi persoalan karena ada di berbagai kota besar atau kota kecil, ternyata free sex menjadi persoalan yang menghadang orang menikah pada saat masih kecil karena dia sudah terlanjur hamil, dia sudah terlanjur melanggar aturan agama, sehingga ketika mereka datang ke KUA ya pihak KUA tidak bisa membiarkan, kan ini soal muruah gitu ya. Dan alhamdulillah kalau akhirnya bertanggung jawab, kalau akhirnya tidak bertanggung jawab menjadi persoalan juga pada perkembangan generasi berikutnya di negeri kita. Nah, ini kemudian pendekatan kajian pluralisme, misalnya orang-orang yang tadi sudah sebenarnya masuk ya. Nah, berbagai pendekatan ini sebetulnya dilakukan untuk apa? Yang tadi itu, karena orang ulama kontemporer memiliki asumsi dan juga paradigma bahwa Al-Quran itu harus solutif, Al-Quran itu harus ilmiah, Al-Quran itu solihun di kulli zaman wa makan. Jadi dia harus dinamis, tidak boleh hanya memiliki teks yang suci ya, tetapi harus terus dipertanyakan. Mufasir di abad yang lalu cocok dengan kondisi kita. Mufasir yang ditulis di Andalusia atau tafsir-tafsir yang ditulis di Andalusia abad ke 17, 18, 19 masih cocokkah dengan kondisi kita hari ini? Tentu saja banyak gap. Tetapi bukan berarti itu tidak lagi berlaku, hanya bisa ditafsir ulang pada poin-poin yang mungkin tidak sesuai dengan semangat zaman hari ini. Nah, selanjutnya ini prinsip-prinsip mufasir kontemporer ya. Ada banyak hal, saya ulangi lagi bahwa di tafsir kontemporer ini terjadi paradigm shift atau pergeseran paradigma yang cukup signifikan jika dilihat dari bagaimana mufasir ini memiliki prinsip-prinsip penafsiran. Misalnya ini, menentukan makna universal dan partikular, atau dari sini diferensiasi ya, diferensi ideal dan ideal moral dengan lafaz. Nah ini, misalnya kata Fazlur Rahman, ketika ketika Allah menurunkan hukum tentang poligami misalnya, maka kata Fazlur Rahman ini termasuk juga Quraisy Shihab ya, Rasul sebetulnya ini Al-Quran sedang apa?
betulkah sedang bicara memerintahkan atau menyunahkan poligami, atau sebetulnya Al-Quran sedang bicara tentang pembatasan pada pernikahan, karena pada saat ayat suci Al-Quran itu diturunkan, masyarakatnya jauh berbeda dengan masyarakat kita hari ini. Masyarakat di Arab adalah masyarakat menikah dengan tradisi haram, ya, di mana satu laki-laki memiliki ribuan perempuan atau bahkan gundik, hanya dia akan simpan di rumah-rumah setiap kamar, atau bahkan ada tradisi budak-budak perempuan itu ibaratnya barang, maka dia bisa meniduri kapan saja dan mendatangi di kamar mereka sesuka hatinya tanpa dinikahi. Kemudian anak-anaknya nanti, anak-anak dari hasil hubungan gelap, katakan seperti itu juga akan menjadi dipilih. Kalau dia cantik mungkin akan diperistri oleh ayahnya atau bahkan mungkin dijual oleh ayahnya, karena pada tradisi pada masa itu perempuan yang tidak cantik atau tidak dianggap akan menjadi beban yang akan dibunuh hidup-hidup. Tapi kalau dia diperkirakan bisa menjadi barang komoditi yang bisa menghasilkan keuntungan bukan rupiah, maksud saya ekonomis, maka itu akan diaku gitu oleh masyarakat pada saat itu. Al-Quran turun dengan masa background historis seperti ini, tentu saja berbeda dengan masyarakat di kita. Maka akhirnya Quraisy memahami bahwa pembatasan 4 dengan syarat fa'in lam tastati anta dilu fawahidatan itu adalah pesan moral yang bisa kita angkat. Jadi jangan 22, jangan 18, tapi cukup 4 saja, dalam artian ketimbang terlalu banyak. Tetapi itu pun dengan syarat yang ketat, fa'in lam tastati anta dilu fawahidatan. Lalu dilanjutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 144, walan tastati'u an ta'dilu walau harastum fala tamilu kullal mail. Maka jika kamu sudah terlanjur punya istri banyak, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa adil, kata Allah. Fala tamilu kullal mail, agar tidak mendapatkan dosa dari Allah, maka jangan terlalu condong pada salah satu. Tetap bagaimana caranya harus imbang gitu ya, dan betapa capeknya gitu. Lalu ada juga kelompok ulama yang bilang bahwa poligami itu hanya khususiat untuk para rasul saja. Kalau ada yang bilang kenapa rasul 9 istrinya, ya karena rasul hidup di masyarakat seperti itu, dan motifnya tentu berbeda dengan motif-motif laki-laki di zaman itu gitu ya. Nah, diferensiasi antara ideal moral dengan lafaz ini dilakukan dengan sangat ketat, bisa dengan menggunakan teori hermeneutika, double movement misalnya yang terkenal di ulama Indonesia, ulama Muslim, tetapi ada juga yang tidak sungkan-sungkan menggunakan teori hermeneutika dari Barat, dari Emilio Botti, kemudian dari Gadamer, Paul Ricoeur, itu semua dilakukan orang pada hari ini. Ibu, apakah itu boleh? Misalnya kayak gitu ya. Kalau pakai paradigma orang kontemporer, kenapa tidak? Karena targetnya adalah mendapatkan solusi dan juga seiring dengan makosid syariah. Kemudian yang kedua, menentukan makna universal dan makna partikular dalam Al-Quran. Nah, ini kelompok progresif liberal ini ya, yang memiliki satu prinsip penafsiran yang melihat ayat Al-Quran itu kalau kita dengan am dan khos atau mutlak dan muqayyad, tapi mereka melihat dari pesannya, mana ini pesan universalnya dan mana pesan parsialnya gitu ya, atau partikularnya. Dan tidak bisa pesan partikular ini mengalahi pesan universal. Pesan universal Al-Quran itu apa? Rahmatan lil alamin, hudan linnas, walihum likulli zaman wa makan. Nah, ketika orang misalnya sayang, kata aku enak. Oh, jajanan. Terus pisang hijau kayak gini. Oke. Yang kata aku enak. Sip. Makasih sayang. Ya. Teteh dikasih nggak? Oh iya. Ayah. Satu berdua aja sama Bunda. Ada dulu. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, iklan dulu. Cuci tanganmu. Pakai sabun. Saya lanjutkan. Betapa
pesan universal Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin dan hudan linnas. Kemudian jika ada penafsir yang mengatakan bahwa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum itu adalah pembolehan, dalil pembolehan laki-laki mendatangi perempuan kapan saja, di mana saja, bahkan dalam Uqudul Hujan itu Imam Nawawi itu bilang sampai di atas unta pun jika suamimu menginginkanmu maka harus dilakukan. Nah ini kan sangat tidak rahmatan lil alamin. Karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya apalagi hari ini banyak perempuan yang profesinya ini nggak apa-apa, mudah kan nggak boleh minum baik, saya lanjutkan. Maka itu tidak sejalan dengan rahmatan lil alamin Al-Quran menurut beberapa orang ya, ini dengan menggunakan prinsip universal dan membedakan mana yang partikular. Nggak bisa memaknai baligh dalam artian batas baligh itu pada perempuan ketika dia sudah menstruasi, karena hari ini ada anak usia 8 tahun yang sudah menstruasi. So, bisakah dia menikah? Itu ya, apakah harus menikahkan? Apa yang terjadi jika hal-hal seperti itu kemudian dilakukan dengan tidak mempertimbangkan pesan universal Al-Quran? Yang ketiga, terjadi distorsi asbabun nuzul dan lain-lain, bukan otoritas tetapi historisitas. Artinya asbabun nuzul dipahami oleh ulama kontemporer bukan lagi menjadi berada hanya dalam teks-teks dan dengan periwayatan yang ketat, tetapi mereka menganggap bahwa semua historisitas yang melatar belakangi turunnya ayat itu adalah asbabun nuzul. Maka asbabun nuzul bukan hanya ada di teks-teks, tetapi kita harus bisa mencari pada siapa ini turun, kira-kira pesan moralnya apa, kondisi pada saat itu apa, dan segala macam. Contohnya misalnya hari ini orang banyak menggunakan baju seperti Rasulullah, kabarnya mereka berjubah lalu kemudian menggunakan udeng dan menggunakan terompah misalnya, hal-hal yang itu dilakukan karena memang Rasul melakukan sehari-hari pakaian seperti itu. Pertanyaannya, ini sunnah Rasul atau budaya masyarakat umum pada saat itu? Jika ini adalah budaya, berarti ini bukan sunnah Rasul, karena Abu Lahab juga menggunakan pakaian yang sama. Nah ini ada distorsi ya. Lalu kemudian ada ini interdisipliner, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan yang tadi ilmu-ilmu sosial dan kaidah-kaidah teori modern dengan proporsional. Jadi kalau ayatnya tentang pembuahan manusia ya diterangkannya dengan teori biologi yang benar, bukan menjadi teori klinik gitu ya, ataupun pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar pada teori biologi. Jika Al-Quran yang bicara tentang watasri firriyah, bagaimana angin itu menjadi media, mengawinkannya putik sari dengan benang sari sehingga melahirkan bunga-bunga yang warna-warni dan juga kemudian melahirkan buah, maka kita harus menerangkannya seperti itu. Tidak menerangkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para mufasir batini ya, yang mengumpamakan bahwa rih adalah buruk kemudian dan segala macam yang aneh-aneh gitu ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sekta, kelompok-kelompok indigenous of religious in Indonesia, kelompok kayak agama dipanggilnya agama ya, agama hayat gitu, agama-agama yang menisbahkan pada agama Nusantara yang kayak Sunda Wiwitan, Islam Kejawen, Kaharingan, itu banyak sekali ya. Kalau saya baca satu artikel, pernah saya baca artikel di Indonesia itu ada 280 kelompok yang tergolong pada indigenous of religion in Indonesia. Nah, oke. Nah, ini asbabun nuzul, ini ada keterangannya, peristiwa yang mengiringi ayat sebagai hasil budaya, bukan dari ayat itu, bukan dari teks. Kemudian yang kedua, ayat yang dimansuh, pemberlakuannya, ternyata ayatnya tidak dimansuh, hanya pemberlakuannya yang dimansuh. Maka ada yang menolak nasi mansuh.
ada juga yang tentang muhkam mutasyabihat. Muhkam mutasyabihat ini ada yang bilang kelompok ulama kontemporer itu muhkam itu bukan ayat-ayat hukum saja, tetapi muhkam itu artinya kokoh, ayat-ayat yang kokoh. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak kokoh. Mana itu ayat kokoh? Ayat kokoh adalah ayat tentang tauhidullah, dan kemudian ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan kondisi sosial pada saat itu, tentang jual beli di zaman Al-Quran itu turun. Mungkin kita akan bingung, boleh nggak ya jual beli online hari ini karena tidak sesuai dengan ayat suci Al-Quran misalnya, apalagi dengan menggunakan Imam Syafi'i yang harus melihat barangnya dipegang, kemudian bayaran juga harus ijab kabul. Padahal hari ini ada tren penjualan online ya, apalagi pandemi ini yang membunuh giant dan juga kelompok kelompok industri yang kalah dengan kelompok emak-emak yang berhak setiap hari berkutat berjualan online ya. Dan kemudian para artis-artis TikTok yang menghasilkan ribuan rupiah gitu ya, sehingga timbul fatwa, oh ini nggak boleh memamerkan ini. Kemudian lagi perdebatan antara kelompok yang menghalalkan musik dan yang mengharamkan musik, kemudian segala macam ya. Ini kan industri dan ini tidak ada di zaman Rasul, dan tentu kita harus mencari ayat suci Al-Quran dengan komprehensif sehingga tidak melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Baik, sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Nadila izin bertanya, Bu. Ya, Ibu. Silakan. Untuk mencari asbabun nuzul, di sini kan asbabun nuzulnya itu bukan maksud ayat ya, Bu, tapi kan rata-rata asbabun nuzul itu kalau di ayat kayak untuk turun karena ini kayak gitu ya, Bu. Rata-rata isinya. Untuk mencari asbabun nuzul yang mengiringi ayat sebagai hasil budaya itu biasanya dari mana ya, Bu? Apakah dari riwayat aja atau ada sumber selain itu? Karena tafsir kontemporer ini yang tadi ya diingat ya, ada pergeseran paradigma antara tafsir kontemporer dengan tafsir klasik. Di tafsir klasik orang menganggap bahwa tidak semua ayat suci Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Hanya ada yang ada riwayatnya lah ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Tetapi di mata ulama kontemporer semua ayat suci Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Dengan satu pertanyaan, tidak ada asbabun nuzulnya atau kamu tidak tahu gitu, atau kamu tidak menemukan dalam kitabnya. Nah ini akhirnya mereka menggunakan background history ataupun kajian sejarah ya yang terjadi pada saat itu. Misalnya secara makro, masyarakat muslim di abad ke-15 itu adalah masyarakat muslim yang pedagang, maka segala sesuatunya harus dihitung dengan hitungan yang jelas. Oleh karena itu Al-Quran selalu menyebut bilangan-bilangan tertentu ya, kelompok misalnya ada sab atau roi gitu, selalu menyebutkan seperti itu. Dan selalu kalau kata Farid Esak, ayat-ayat suci Al-Quran itu kayak orang berdagang. Jika engkau melakukan ini maka kamu akan mendapatkan ini, jika tidak gitu, dengan hitungan-hitungan yang ketat dan juga dengan iming-iming keuntungan yang banyak. Ini karena masyarakatnya adalah masyarakat pagan gitu ya, yang suka berdagang dan suka berperang antar suku demi rupiah dan demi kehormatan klannya. Maka semangat seperti itu ketika kita menafsirkan Al-Quran harus selalu ada di kepala kita, bahwa ayat suci Al-Quran itu teksnya seperti ini, tetapi kalau ada ayat Al-Quran yang tidak ada teksnya, maka kita harus membayangkan ini turun di mana nih, Makkah atau Madinah. Kalau Madinah, kita bayangkan berarti masyarakatnya adalah yang heterogen. Ada kelompok Yahudi, Aus dan Hazraj yang selalu ribut, tetapi masyarakatnya pada umumnya masyarakat Madinah adalah pendatang semua ya, karena mereka datang ke Madinah itu awal-awal itu untuk berdagang dan untuk berdiam. Kemudian kondisi Madinah yang pada saat Rasul ada itu tidak seperti sekarang, artinya cenderung lebih tenang karena alamnya yang mendukung.
lalu kemudian ada open minded ya istilahnya, kalau saya bilang itu open minded, ada keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan kondisi di Mekah yang selalu memanas antara muslim dan non muslim, sampai seorang paman saja begitu tega pada keponakannya, tetapi tidak dalam kondisi di Madinah. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Madaniyah, kata orang-orang kontemporer, kita harus punya bayangan di kepala, oh ini turun di Madinah dengan masyarakat seperti ini, so what it mean, apa sebetulnya maunya ayat ini. Nah, itu caranya. Begitu, Nabil. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Ibu. Ya, silakan. Iya, Ibu. Mau bertanya, Bu. Pak Asep. Untuk iya. On cam, coba on cam. Tadi on cam. Oh, sebentar, Bu. Maaf Ibu, ya. Bangannya seperti ini. Ini untuk standar kebenaran di klasik dan kebenaran di kontemporer. Kalau di klasik itu pasti mengacu kepada syurutul mufassir yang telah dicetuskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bahkan ada yang menafsirkan 1 jilid, 2 jilid, bahkan ratusan jilid, karena mengacu dari syurutul mufassir tersebut. Kalau di klasik. Kalau di kontemporer, tadi juga Ibu dijelaskan karena Al-Quran itu sholihun likulli zaman wal makan, kemudian rahmatan lil alamin, kemudian hudal linnas. Nah, apakah standar kebenaran itu ada trik-trik tertentunya ataupun bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke. Karena paradigmanya bergeser, maka tentu saja standar kebenarannya juga jadi berubah. Misalnya saya memperlakukan anak saya yang SD tentu saja berbeda dengan saya memperlakukan anak saya yang sudah semester 5 ya. Ketika anak saya membangun paradigma yang berbeda. Saya memilih kata-kata yang berbeda ketika saya berkomunikasi dengan anak saya yang SD dan juga anak saya yang sudah semester 5. Perintah-perintah yang saya berikan juga tentu dengan diksi yang berbeda antara saya menegur anak saya yang remaja dengan anak saya yang masih baru mau pubertas gitu ya, dan itu tentu saja dibangun berdasarkan paradigma. Paradigma itu cara pandang saya pada anak saya. Oh, anak saya yang ini begini, oh anak saya ini kalau dikerasi seperti ini maka harus begini. Nah, itu poin-poinnya ya. Oh, anak saya ini lebih efektif kalau dia diberikan contoh misalnya ketimbang cuma ngomong gitu. Oh, anak yang saya yang ini bisa dituntun. Nah, itu ada satu paradigma yang menuntun saya untuk melakukan beberapa metode yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda. Begitu juga Al-Quran. Tafsir Al-Quran di zaman klasik tentu saja tafsir yang baik itu misalnya ketika Rasul hidup, maka seluruh tafsir Al-Quran yang baik itu adalah semua yang dari Rasul. Ketika Rasul meninggal, datang masa sahabat. Masa sahabat ini Rasul tidak menafsirkan seluruh ayat. Kemudian sahabat menafsirkan menyempurnakan beberapa ayat yang tidak ditafsirkan oleh Rasulullah. Maka kemudian ketika sahabat ini menafsirkan Al-Quran, maka standar kebenarannya adalah tafsir sahabat ini harus sejalan dengan tafsir Rasul. Nggak bisa berbeda-beda gitu ya. Dia harus sejalan. Maka tafsir yang benar, tafsir yang baik adalah tafsir yang sesuai dengan tafsir Rasul. Nah, kemudian datang tafsir masa tabi'in. Ketika sahabat pada meninggal, kemudian mulai tabi'in menafsir Al-Quran. Kelompok tabi'in tentu saja tidak sama dengan kelompok sahabat. Mereka tidak hidup sezaman. Mereka hanya melihat Rasul, tapi tidak hidup bersama dan tidak menyaksikan bagaimana turunnya wahyu, bagaimana berdarah-darahnya Rasul berjuang. Hanya sebagian kecil mungkin yang bisa melihatnya, apalagi nanti di kelompok tabi'in. Persoalan kelompok tabi'in adalah mulai banyaknya maraknya nabi palsu nih pada abad ke-15-an ini ya. Nah, kemudian mereka juga menafsir Al-Quran karena banyak persoalan umat yang ditanyakan karena Islam mulai menyebar ke Irak, ke Basra, ke Madinah, bahkan ke Spanyol gitu ya. Banyak persoalan-persoalan yang timbul. Ketika mereka menanyakan ini pada kelompok tabi'in kan kemudian menafsirkan Al-Qur'annya, menambahkan karena ada poin-poin yang dianggap tidak jelas. Bagaimana standarnya? Tentu saja
tafsir tabi'in yang baik adalah tafsir yang sesuai dengan Rasul, tafsir sesuai dengan sahabat, dan juga tafsir yang sesuai nih yang tabi'in ini dengan semangat orang-orang yang kelompok muslim, bukan kelompok orang yang memusuhi Islam. Dan terus begitu bergulir. Nah, hari ini kita ada di mana? It's a long time ya, banyak banget jaraknya, maka banyak banget dong standarnya. Oleh karena itu, kata orang-orang di abad modern, kita coba lihat standar kebenarannya di mana. Oh, ternyata standar kebenarannya kalau di tafsir klasik itu cukup dengan itisolnya, likonya, itu berarti kita menggunakan kata mungkin lebih enaknya. Ini adalah yang logis dalam artian standar kebenarannya itu sampai pada logiko. Mungkin nggak Rasul ngomong kayak gini? Ada nggak itisol nggak? Kemudian yang kedua, benar nggak ini? Coba ada datanya. Oh, sampai verifikasi. Nah ini, jadi tafsir yang benar itu seperti itu. Di ujung di abad modern ini, bahkan di abad kontemporer, ada Ibrahim Khalifah ya, yang mungkin ibu bapak sudah belajar ad-dakhil. Dia bilang bahwa nggak ada tafsir bil ma'thur itu, karena semua tafsir itu makhlut bil athar gitu ya. Maka ada dakhil dalam tafsir ma'thur. Maka ada sesuatu yang harus kita warning dalam tafsir bil ma'thur. Hatta tafsir Ibn Katsir pun yang kata orang itu adalah bil ma'thur, atau ada yang bilang bahkan Ibn Abbas pada tulisannya Fairuzabadi bilang bahwa ini tafsir bil ma'thur. Mana standar bil ma'thurnya? Nah ini kan artinya selalu dikritisi. Nah, kemudian datang abad modern, apa kehendak orang abad modern? Orang-orang di abad modern itu memiliki standar bahwa sesuatu yang benar itu sesuatu yang logis, hipotesis, artinya verifikatif, dan juga memberikan pragmatis. Dia harus memberikan sesuatu yang pragmatis, yang kebermanfaatan. Kalau tafsir itu tidak memberikan kebermanfaatan, maka menurut orang-orang modern ini tidak lagi menjadi solihun di kulli zaman. Misalnya orang bicara tentang pernikahan di zaman klasik itu kan suka ada Israiliyat ya. Misalnya ada persoalan-persoalan yang rada gaib gitu, bahwa ada perempuan yang menikah dengan jin dan segala macam. Di abad modern, karena itu rasionalitas murni yang jadi standar kebenaran, maka tafsir-tafsir kayak gini tuh dianggap tidak sesuai. Oleh karena itu kemudian kita lihat produknya di tafsir Al-Manar, Abdul dan juga Rashid Ridho itu menafsirkan surat Al-Fil itu jauh sekali bedanya dengan tafsir di zaman klasik yang bilang bahwa Toyron ababil itu adalah virus, bukan lagi burung-burung yang diterbangkan Allah dari entah negeri apa ataupun kekuasaan Allah yang membawa fi hijaratin min sijil. Itu mereka tidak paham kok ada hijaratun min sijil yang digenggam dalam cengkeramannya lalu tapi dia tidak terbakar tuh gimana kan gitu kalau orang-orang di zaman modern ya, karena standarnya yang benar itu harus yang rasional. Maka kemudian Abdul bilang bahwa hijaratun min sijil itu adalah Tayran ababil itu adalah virus-virus yang berterbangan di seluruh udara, dan ketika si virus itu menimpa pada tubuh manusia, maka ka'asfim ma'kul, manusia itu akan mati, tergeletak, dan bagaikan daun-daun yang bolong-bolong gitu. Lalu kemudian pada saat tafsir itu dibuat kan sedang ada wabah yang besar, yaitu terjadi cacar, virus cacar yang banyak mematikan orang, dan matinya itu kan mayat yang meninggal karena cacar zaman dulu itu sebelum ditemukan antivirusnya itu kan bolong-bolong ya, ka'asfim ma'kul gitu. Nah ini tentu saja orang klasik akan marah, orang modern yang tinggal di abad orang-orang yang abad modern yang masih romantis gitu dengan abad klasik. Ini nggak bisa kayak gini tafsir. Tapi nyatanya lebih mudah. Kemudian ada tafsir-tafsir Al-Quran yang penuh gambar ya. Itu tafsirnya Tantawi Jauhari. Dia seorang dokter, lalu dia menafsir Al-Quran. Maka ketika menafsirkan tentang bagaimana terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum, dia menjelaskannya sedetail itu. Fi qararim makin itu kayak apa gitu. Nempelnya janin dalam perut ibunya sehingga ibunya
yang berprofesi sebagai pedagang, misalnya bolak-balik, nggak jatuh tuh, dia nempel, lemnya lem apa itu, kororim makin gitu kan, seolah-olah seperti itu. Nah ini jadi Pak Asep Fuad berbeda dan bergeser. Nah, sementara nanti di abad kontemporer sekarang, ketika ada isu tentang humanisme, ada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai pokoknya, kemudian berhubungan dengan bagaimana ada terorisme ya, hari ini ya ada Islam yang keras, ada Islam yang katakan, kalau kata Hasan Hanafi bilang Islam kiri dan Islam kanan gitu. Nah ini juga tentu standar tafsirnya akan menjadi berbeda, standar kebenaran atau parameter kebenarannya. Begitu Pak Asep. Jadi seperti ya, Oke, sip kalau sudah mengerti. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena nanti mungkin akan ada orang-orang yang membahas tentang kitab tafsir di masa kontemporer ya tokohnya. Saya khawatir nanti kalau membuat tugas, kok kayak gini. Nah kita pahami dulu, ini ada pergeseran paradigma. Yap, Pak Abdurrahman, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini metodologi orang-orang kontemporer, Bu ya, tentunya pemikiran-pemikiran ini pasti lahir dari beberapa para pemikir. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu di UTS. Bentar, tetehnya di UTS. Ya, silakan. Yang jadi pertanyaan saya itu, Bu, kesimpulan dari metodologi tafsir orang kontemporer itu, apakah diambil dari dominasi yang yang mendominasi hari ini, atau hanya beberapa saja gitu, Bu? Soalnya kalau dilihat dari produk tafsir yang ada sekarang, dari ulama Mekah misalkan, itu tidak terlalu seperti yang disebutkan tadi. Jadi tafsirnya seperti ya klasik lah gitu, walaupun penulisnya ya orang kontemporer. Sedangkan dari metodologi para sarjana, para pemikir modern itu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, apakah itu disimpulkannya itu dari para pemikir yang mendominasi akademisi, perkuliahan ataupun yang lainnya gitu, Bu? Itu saja mungkin sementara Ibu. Baik. Mengelompokkan ataupun memberikan karakteristik ini tentu tidak hanya melihat dari tokoh-tokoh. Justru tokoh-tokoh itu kan yang ikut terpengaruh pada tren berpikir kontemporer. Kapan ini sebetulnya terjadi? Ini jauh ya sebetulnya terjadi. Kalau saya ngomong soal filsafat, ini mulai dari Hegel misalnya. Bagaimana cara berpikir intersubjektivitas itu mulai ada, bagaimana kalau dikorek secara filosofinya juga panjang, jadi nggak cuma muncul di dunia Islam saja, tetapi di seluruh kehidupan manusia di abad kontemporer itu tidak sama cara berpikirnya dengan abad-abad klasik, apalagi klasik dengan modern saja berbeda. Di zaman modern, para kelompok kata orang-orang kontemporer, modern itu memberikan sumbangan luar biasa pada perkembangan teknologi dan juga ilmu. Tetapi karena tidak dibarengi dengan rasa kemanusiaan, mengkaji pada kedirian manusia, yang terjadi adalah Perang Dunia II itu hanya menyisakan persoalan yang cukup panjang sampai hari ini. Teknologi yang membuat, misalnya kemarin ya, bagaimana bombardir antara kelompok Yahudi yang membombardir kelompok Muslim di Palestina, itu juga menjadi persoalan bahwa teknologi itu tidak bisa menjadikan negara sesuatu beradaban manusia itu menjadi maju kalau manusianya tidak dibangun. Oleh karena itu beberapa persoalan yang di-PR-kan atau yang disisakan dari kemajuan teknologi di zaman modern itu membuat orang berpikir, kita harus bagaimana, ke depan kita harus bagaimana. Nah, itu kemudian terjadi rumusan-rumusan, ada PBB, ada Human Rights Declaration, kemudian ada juga cara berpikir yang intersubjektivitas, kemudian segala macam
Dan kemudian orang-orang dengan sendirinya kan selalu dibicarakan, didiskusikan, dibuktikan, oh ternyata benar. Nah, masuklah hal-hal itu, poin itu ke dalam dunia Islam, ke dalam cara berpikir orang Islam. Seperti kemarin seminar nasional itu ya, bagaimana seorang Irfan Amali mampu Muslim Indonesia dan produk tafsir hadis gitu, dia mampu bersaing karena dia menyoroti itu. Ada challenges yang dia ada di depan mata dia. Kalau terlalu asik dengan yang ini, bagaimana? Kan nggak bisa memberikan solusi gitu. Nah, jadi ini bukan karena satu kelompok tertentu, bisa jadi tokoh-tokoh itu juga karena terpengaruh gitu dengan kondisi seperti ini. Makanya dalam kajian hermeneutika selalu ada hubungan antara teks dengan pengarang dan juga konteks gitu. Jadi pergeseran ini betul-betul terjadi dan ini sudah kita alami hari ini, sedang kita alami, bahkan sudah mulai bergeser pada posmo ya sebetulnya, cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir orang-orang modern. Kok tidak nampak ya Bu ya di sebagian, mungkin yang dibaca baru tafsir tertentu ya, sehingga kelihatannya tidak berubah.